adalah materi tentang namanya ijtihad pada mata kuliah yang sama, mata kuliah metodologi studi Islam. Kalau yang kemarin itu kita membahas tentang posisi Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, pada hari ini kita akan membahas tentang posisi ijtihad, bagaimana cara kita memahami ijtihad itu sebagai sumber hukum Islam itu seperti apa. Seperti yang saya katakan kemarin bahwasanya ketika kita bicara sumber hukum, maka sumber hukum itu kan ada tiga. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah hadis, yang ketiga itu adalah ijtihad. Maka di situ ada ijtihad itu dibagi lagi menjadi namanya ijma, dibagi lagi menjadi namanya qiyas. Ya, ada ijma, ada qiyas. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana sih posisi ijtihad sebagai sebuah sumber hukum dan bagaimana cara ulama-ulama itu merumuskan ijtihad itu sebagai sebuah sumber hukum dalam Islam itu seperti apa lagi. Seperti yang saya katakan kemarin bahwasanya sudah ada kelompok 5 yang akan membahas ini. Jadi nanti kelompok 5 sama Beni, kemudian Alisa dan Siri untuk melakukan presentasi. Tapi kemudian sebelum itu nanti Bapak bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok ini. Kelompok ini nanti kamu akan memberikan tanggapan kepada yang presentasi tentang namanya ijtihad dengan syarat-syaratnya seperti apa. Kemudian yang kelompok satu itu nanti teman-teman saya minta Anda untuk memahami posisi ijtihad tentang tentang posisi ijtihad terhadap hukum Islam itu seperti apa. Jadi nanti yang ketika kelompok 5 presentasi, kelompok 1 ini nanti memahami kemudian menanggapi tentang definisi ijtihad dan syaratnya seperti apa. Kemudian yang kelompok 1 itu memahami memberikan tanggapan bagaimana sih posisi ijtihad terhadap namanya hukum Islam. Kelompok 5 di Beni, Alisa dan Lili Nurfikasari untuk melakukan presentasi terhadap makalah yang sudah dibuat kemarin mengacu kepada bahan materi yang sudah saya bagikan. Teman-teman kan sudah saya bagikan bahan materi ya melalui Kosma kemarin. Yaitu di situ ada namanya sumber ijtihad itu menjadi salah satu bahan dasar bagi kita semua untuk melakukan diskusi pada hari ini. Oke. Yang pertama Bapak akan memberikan penjelasan dahulu tentang apa sih ijtihad. Maka yang pertama harus kita pahami adalah kenapa di dalam namanya ajaran Islam memerlukan suatu hukum. Apa sih fungsi hukum di dalam Islam? Fungsi hukum sebagai Islam sebagai sebuah, kalau kita bicara hukum, maka hukum itu berisi tentang apa? Aturan. Hukum itu berisi tentang aturan yang harus ditaati, aturan yang harus dipahami oleh para penganutnya. Kalau kita bicara tentang aturan hukum, dalam aturan itu bersumber yang pertama itu adalah semua bersumber dari namanya Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu merupakan sebuah wahyu. Al-Quran wahyu. Kenapa walaupun memang Al-Quran itu sifatnya adalah sebagai sebuah wahyu, tapi harus teman-teman pahami, wahyu ini sifatnya adalah wahyu memiliki sifat tetap, wahyu memiliki sifat pasti. Nah, kenapa harus ada ijtihad? Kenapa harus ada ijtihad di dalam namanya menggali sumber hukum Islam? Walaupun tadi yang kemarin sering Bapak katakan, ketika kita bicara tentang wahyu yang bersifat tetap, yang bersifat pasti, tapi di dalam memahami wahyu ada namanya tafsir. Ada namanya tafsir. Tafsir inilah kemudian yang menjadi namanya perdebatan, yang menjadi namanya perbedaan di dalam kalangan umat Muslim. Kenapa? Karena tafsir ini merupakan pemahaman individu seseorang yang dipengaruhi oleh namanya corak sosial, yang dipengaruhi oleh namanya corak budaya. Maka teman-teman jangan heran ketika
ada namanya tafsir-tafsir yang berbeda di dalam memahami Al-Quran maupun di dalam memahami hadis itu sendiri. Yang sering saya contohkan tadi, kita bicara namanya antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, antara guru dan murid, itu juga sudah mengalami perbedaan. Gurunya berpendapat bahwasanya tidak perlu orang itu berusaha, tidak perlu orang itu melakukan namanya usaha. Sedangkan murid mengatakan saya harus berusaha. Yaitu sama-sama contoh ketika Imam Malik dan Imam Syafi'i berdebat, berdiskusi tentang apakah seseorang itu harus berusaha di dalam mendapatkan rezeki ataukah tidak. Imam Syafi'i muridnya mengatakan orang itu harus berusaha. Ini seperti itu. Ini tafsir. Maka hari ini kita akan berdiskusi tentang apa itu ijtihad, ya. Bagaimana sih posisi ijtihad di dalam hukum Islam? Syarat-syaratnya apa dan bagaimana? Karena di dalam Islam itu terjadi namanya dua perdebatan. Antara yang mengatakan bahwasanya ijtihad itu sudah ditutup, ya, ditandai dengan munculnya 4 mazhab. 4 mazhab itu apa? Yang pertama sudah ditutup di mazhab itu Hanafi, terus siapa? Maliki. Hambali terus Syafi'i terus Maliki. Nah, yang pertama kelompok yang pertama mengatakan bahwasanya ijtihad itu sudah ditutup dengan munculnya 4 mazhab ini, Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Kelompok yang kedua mengatakan ijtihad itu sudah bukan ditutup lagi, tapi masih terbuka. Kelompok kedua ini mendasarkannya pada bahwasanya kehidupan manusia itu selalu dan akan berkembang. Maka selagi ada namanya manusia, selagi ada namanya perkembangan di dalam hidup manusia, maka pada posisi itulah ijtihad itu selalu dan akan terbuka. Itu kelompok kedua. Hari ini kita akan membahas dua perdebatan itu tentang bagaimana sih posisi ijtihad di dalam hukum Islam, syarat-syaratnya apa, dan bagaimana kemudian posisi ijtihad di dalam memahami dinamika di dalam kehidupan kita sehari. Oke, seperti itu ya pengantar pada sebelum kita mulai diskusi. Silakan Beni Saputra, Elisa dan Lili Nur Bekasari untuk diskusi. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada pertemuan hari ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, hari ini kita akan mempresentasi kelompok 5 dengan tema ijtihad. Kepada Beni dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jah atau al-kuj yang berarti al-masqat, kesulitan atau kesusahan, dan al-sokot, kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar firman Allah SWT dalam Quran surah Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh atau sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Kemudian, tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi, baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Kemudian sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitab Allah al-Syara dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk oleh nas yang mampu
agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Hakikat ijtihad dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW hendak mengutus Muaz bin Jabal sebagai hakim atau berdang qadli di Yaman, Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Muaz, jika engkau hendak memutuskan suatu perkara, dengan apa kamu memutuskannya?" Muaz menjawab dengan merujuk kepada Al-Quran. Nabi kemudian kembali bertanya, "Jika engkau tidak menemukan landasan dari Al-Quran, lalu dengan apa kamu memutuskan?" Muaz menjawab dengan merujuk kepada hadis Nabi. Nabi pun kembali bertanya, "Jika kamu tidak menemukan di Al-Quran dan hadis, lalu dengan apa kamu memutuskannya?" Muaz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pikiranku." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW mengakhiri dialognya sambil menepuk dada Muaz seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW ke jalan yang diridhoi oleh Allah, oleh Rasulullah SAW." Ini menjadi landasan penting ketika berbicara tentang ijtihad. Kisah ini menjelaskan bahwa dibolehkan ijtihad oleh Muaz di saat Nabi masih hidup adalah dikarenakan jarak antara Nabi di Madinah dan Muaz di Yaman cukup jauh. Sementara pada saat itu belum ditemukan alat transportasi yang memudahkan proses perjalanan dari Madinah ke Yaman. Ditambah belum ditemukannya alat komunikasi modern seperti saat ini, di mana pada saat itu belum ada handphone ataupun telepon yang dapat membantu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW hendak mengutus Muaz bin Jabal sebagai hakim atau qadhi di Yaman, Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Muaz, jika engkau hendak memutuskan suatu perkara, dengan apa kau memutuskannya?" Muaz menjawab dengan merujuk kepada Al-Quran. Nabi kemudian kembali bertanya, "Jika engkau tidak menemukan landasan dari Al-Quran, lalu dengan apa kamu memutuskannya?" Muaz menjawab dengan merujuk kepada hadis Nabi. Nabi pun kembali bertanya, "Jika kamu tidak menemukan Al-Quran dan hadis, lalu dengan apa kamu memutuskan?" Muaz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pikiranku." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW mengakhiri dialognya sambil menepuk dada Muaz. Ada sebagian umat Islam yang menolak ijtihad. Mereka menyatakan pentingnya taklid. Alasannya adalah karena pelik dan muskilnya menarik peraturan-peraturan dari Al-Quran dan hadis. Hanya orang-orang istimewa seperti 4 imam mazhab yang mampu melakukan hal itu. Ijtihad hanya dilakukan oleh generasi terbaik. Maka mengikuti pendapat para imam itu jalan terbaik, karena pendapat mereka itu dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Sebagaimanapun tafsirnya, mereka merupakan hasil dari pengetahuan yang penuh. Pendapat ini ditentang oleh kelompok yang mendukung ijtihad dengan alasan bahwa para imam mazhab itu merupakan kelompok generasi belakangan, sehingga pemahaman mereka sangat jatuh dan kemurnian. Apalagi kelompok generasi pertama sudah berbulan-bulan berkelana mengumpulkan hadis. Dengan demikian, semua hadis itu sudah dihimpun di dalam sebuah buku, sehingga semuanya bisa diperoleh dengan mudah. Yang berikutnya itu ada syarat-syarat melakukan ijtihad. Pertama, metode dan syarat ijtihad. Meskipun demikian, untuk melakukan ijtihad diperlukan beberapa syarat agar tidak terjadi ijtihad yang tidak baik. Di antara syarat atau kompetensi keilmuan yang harus dimiliki oleh seseorang mujtahid adalah: yang pertama, menguasai bahasa Arab dengan segala aspeknya. Yang kedua, menguasai ilmu Al-Quran dan tafsirannya. Yang ketiga, menguasai ilmu hadis dan pemahaman tentang hadis. Yang keempat, menguasai ilmu ushul fikih sebagaimana melakukan ijtihad. Yang kelima, menguasai mawafik al-ijma atau beberapa hasil ijma. Yang keenam, menguasai ilal al-hukum atau alasan-alasan dari dirumuskannya sebuah hukum. Tentunya penguasaan setiap mujtahid terhadap
ilmu-ilmu di atas tidak sama. Oleh karena itu, ada beberapa tingkatan kapasitas atau kualitas mujtahid. Yang pertama, mujtahid al-mustaqil, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum secara langsung dari sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mujtahid al-muntasid, yaitu mujtahid yang merujuk pada metode atau ketentuan dari mujtahid sebelumnya. Yang ketiga, mujtahid fi al-madhab, yaitu mujtahid yang terikat dengan imam mazhab baik dalam urusan guru yaitu maupun usul. Yang keempat, mujtahid murajih, yaitu mujtahid yang membandingkan antara pendapat satu mazhab dengan lainnya untuk mengambil salah satu yang menurutnya terbaik. Jika diamati, maka ditemukan analisis bahwa para faqih sebagai individu tidak berhadapan sendirian dan langsung dengan wahyu, tetapi melalui tradisi atau al-urf untuk menuju makna wahyu. Prinsip ini menjadi sumber kekuatan dan keluasan fikih, karena tradisi memelihara kumpulan pengalaman komunitas dan memberinya bentuk yang kuat dalam perumusan fikih. Kenyataan itu dapat dilihat dari perbedaan antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan yang lainnya. Imam Abu Hanifah lebih cenderung ke aliran al-Ra'i karena posisi dia yang jauh dari Madinah. Sumber hadis Imam Malik lebih konservatif karena posisi beliau yang di Madinah dapat memudahkannya memperoleh landasan normatif teks hadis. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya itu saya silakan kepada Oke, silakan, siapa namanya? Sri Oktaviani, silakan Sri. Mau menanggapi? Iya. Oke, yuk. Monggo. Dari mulai pengertian ijtihad. Ijtihad itu berasal dari kata jahadah, yang berarti bahwa mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, syarat-syarat dari ijtihad itu yang pertama ialah menguasai bahasa Arab, ilmu nahwu dan ilmu shoroh. Yang kedua, menguasai ilmu tafsir dan yang lainnya. Yang ketiga, menguasai ilmu hadis. Yang keempat, menguasai ilal al-hukum. Yang kelima, menguasai usul fikih. Yang keenam, menguasai mawaqif al-ijma. Jadi pertanyaan saya, jika orang yang sudah mampu dalam memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, tapi dia tidak mau berijtihad, bagaimana solusi ataupun bagaimana tanggapan Anda mengenai orang tersebut? Ya, ketika 6 syarat ijtihad itu sudah terpenuhi, menguasai bahasa Arab, kemudian menguasai ilmu Al-Quran, penguasaan terhadap ilmu hadis, menguasai terhadap usul fikih, menguasai tentang hasil ijtihad, dan menguasai tentang ilmu alat, dia menguasai seluruh syarat memenuhi, tapi kemudian dia tidak mau berijtihad. Menurut Anda bagaimana? Itu dari seperti itu. Oke, ada yang lainnya? Baik, Denny akan menjawab pertanyaan dari dia. Jika seseorang sudah mampu berijtihad dan memenuhi syarat-syarat ijtihad tapi tidak mau berijtihad, kenapa? Bagaimana? Silakan Denny. Baik, terima kasih moderator. Pelaksanaan ijtihad itu bukan atas kehendak sendiri ataupun kemauan kita sendiri, tetapi atas dasar karena sebuah kebutuhan ataupun kekosongan hukum. Jadi intinya itu ijtihad itu dilakukan atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Ijtihad itu dilakukan bukan atas dasar kemauan sendiri, tapi atas dasar kekosongan hukum. Atas dasar kekosongan hukum, karena apa? Karena kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu. Namun contohnya, salah satu contohnya apa? Itu PKP, zakat profesi. Kalau kita cari di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada namanya zakat masyarakat. Itu ada bekerja yang di kantor ataupun yang bekerja sebagai PNS maupun bekerja sebagai pegawai dan sebagainya.
maka ini dianalogikan sama karena penghasilan tetap ke penghasilan pokok. Kalau masyarakat dahulu penghasilan pokoknya adalah dari gandum, mereka hanya gandum, maka gandum kena zakat. Nah, sedangkan kebutuhan masyarakat hari ini penghasilan pokok hari ini kan bukan gandum, tapi ada yang sebagai pegawai, ada sebagai kantoran. Maka disinilah kemudian salah satu bentuk istiadatnya apa? Zakat profesi. Itu tentang istiadat. Di sini, walaupun seorang sudah memenuhi, maka ijtihad dilakukan karena kekosongan atau kebutuhan dan hukum. Tidak boleh ada kekosongan hukum, maka disitulah ada kepentingan ijtihad. Tidak boleh asal-asalan ataupun atas kemauan sendiri, atas suka, ya kan? Tetapi karena kebutuhan asas dan perkembangan masyarakat. Contohnya adalah ke profesi. Kalau seandainya kita cari di Al-Quran, di situ tak ada penjelasan tentang zakat profesi, ya kan? Adanya zakat pendapatan, misalkan. Zakat profesi kan itu di Al-Quran tak ada. Sampai di situ apakah paham kembali moderator? Bagaimana Tia bisa menanggapi atau sudah bisa memahami atau mungkin ada kekurangan? Ada yang ingin menyangga mungkin? Oke, ada yang mau menyanggah jawabannya Beni bahwasanya Beni tadi menjawab bahwasanya istiadat itu didasarkan atas dasar kekosongan atau kebutuhan hukum. Jadi tidak serta-merta orang yang sudah memenuhi syarat, memiliki syarat untuk melakukan istiadat, kemudian dia langsung melakukan tidak. Tapi harus saya garis bawahi bahwasanya istiadat itu dilakukan atas dasar kebutuhan, atas dasar kekosongan hukum yang ada di dalam namanya masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena bahwasanya masyarakat selalu dan akan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ketika di situ masyarakat berkembang, maka masyarakat akan membutuhkan satu dua aturan atau hukum. Maka disitulah posisi ijtihad. Artinya ijtihad itu disesuaikan berdasarkan kekosongan hukum, kebutuhan namanya masyarakat. Ketika di Al-Quran, di hadis tidak ada namanya satu dua aturan. Kemudian di dalam fikih, kemudian di pendapat-pendapat ulama sudah tidak ada lagi tentang namanya yang mana itu, tentang persoalan yang sedang dihadapi, maka disinilah posisi ijtihad. Bukan karena kepentingan kelompok, bukan karena kepentingan individu, tapi ijtihad itu didasarkan kepada kemaslahatan kepentingan masyarakat itu menjadi dalam kunci utama. Maka dalam hadisnya Nabi Muhammad kan jelas bersabda, orang yang berjihad ketika benar mendapatkan dua pahala. Kalau salah berapa? 1 pahala. Artinya memang ijtihad itu menjadi kunci pokok di dalam namanya hukum Islam. Seperti yang dikatakan tadi sama pemakaran tadi. Di awal tadi mengatakan Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal tadi ya disuruh, diminta oleh Nabi Muhammad itu untuk namanya pergi ke suatu daerah yang mana daerahnya jauh. Ketika ditanya, wahai Mu'adz, ketika ada persoalan apa yang akan kamu lakukan? Mu'adz ya, saya kembalikan kepada Al-Quran. Bagaimana kalau dalam Al-Quran nggak ada? Akan saya kembalikan ke. Bagaimana kalau, ya terakhir Nabi Muhammad bertanya, bagaimana kalau di Al-Quran dan hadis tidak ada? Apa kata Mu'adz? Akan saya kembalikan menggunakan rasio. Apa artinya rasio? Nah, kalau mungkin ini berandai-andai ya. Kalau mungkin hari ini ada handphone, ya mungkin mengatakan itu Nabi, wahai Nabi ada persoalan, maka nggak ada lagi dasar ijtihad. Tapi karena waktu itu tidak ada handphone, bagaimana Mu'adz itu mau bertanya kepada Nabi? Sedangkan jarak pesawat tidak ada, sepeda motor nggak ada, mobil nggak ada, kapal. Yang kapal pun adanya kapal pakai tenaga dayung, nggak ada apalagi telegram, nggak ada pos, harus menggunakan berkuda, butuh berapa lama itu. Maka benar apa yang dilakukan oleh Mu'adz, berijtihad.
Nah kalau sama ada HP mungkin kalau waktu itu mungkin Mu'ad bin Jabal tidak ada HP, ya nggak akan ada dasar istiadat dalam hadis Nabi. Itu beberapa dasar yang digunakan oleh ulama untuk melakukan namanya istiadat. Oke, itu seperti itu tambahan Bapak terkait dengan jawaban tadi. Apakah kemudian istiadat itu boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat? Tidak, karena istiadat itu tidak boleh asal dilakukan, tapi istiadat dilakukan atas dasar kekosongan hukum, atas dasar kebutuhan masyarakat, yang mana itu untuk menciptakan kemaslahatan di dalam masyarakat. Oke, silakan moderator. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk bertanya. Oke, tadi dijelaskan bahwasanya ijtihad itu didasarkan atas kebutuhan masyarakat ataupun didasarkan atas kekosongan kekuasaan, hukuman. Rima akan menjawab pertanyaan dari Vera. Silakan. Baik, pertanyaan Vera, hal-hal apa saja yang tidak perlu dilakukan dalam berijtihad agar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Syarat dalam melakukan ijtihad yang pertama yaitu menguasai bahasa Arab dengan segala aspeknya. Yang kedua itu menguasai ilmu Al-Quran dan tafsirnya. Yang ketiga menguasai ilmu hadis dan pemahaman tentang hadis. Yang keempat itu menguasai ilmu usul fikih sebagai sarana melakukan ijtihad. Yang kelima menguasai mawaqif al-ijma atau beberapa hasil ijma. Terus yang keenam menguasai hilal atau alasan-alasan dari dirumuskannya sebuah hukum. Baik, terima kasih Lili. Apakah Vera sudah mengerti atau ingin menambah? Mungkin ada yang Tidak bertentangan dengan namanya hukum Islam yang sudah ada. Tadi teman Anda mengatakan bagaimana langkah-langkah agar istiadat yang dilakukan tidak namanya bertentangan dengan Al-Quran. Maka semua ulama sepakat bahwasanya istiadat itu tidak asal dilakukan. Artinya tidak asal dilakukan, tidak semua orang itu boleh namanya melakukan istiadat. Yang pertama bahwasanya harus digarisbawahi, istiadat itu tidak boleh dilakukan berdasarkan suka atau tidak suka. Artinya kalau suka tidak semua orang boleh istiadat. Vera istiadat, Ukut beristiadat, siapa lagi? Ahmad dan sebagainya. Atau si Faizin benda, tapi ada namanya beberapa syarat. Syaratnya nggak mudah. Syaratnya yang pertama tadi syarat dikatakan oleh namanya teman Anda si Beni tadi, kawannya Beni, apa? Menguasai bahasa Arab. Penguasaan terhadap bahasa Arab beserta aspek. Artinya apa bahasa Arab beserta? Berarti juga menguasai ilmu fikih, menguasai tentang ilmu nahwu, menguasai juga tentang ilmu sorof, gramatikal bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab fathah itu juga mempengaruhi maknanya. Fathah, kasroh, dhamma, tahu kan fathah, kasroh, dhamma itu berpengaruh dengan maknanya. Khotimi dan khotim itu berbeda maknanya. Itu yang pertama. Artinya seorang mustahid itu harus menguasai bahasa Arab. Nah, ini salah satu langkah agar istiadat itu tidak asal-asalan dilakukan. Ada namanya norma-normanya, syarat-syaratnya. Syaratnya menguasai bahasa Arab. Syarat yang kedua apa yang kita katakan tadi? Apa? Menguasai Al-Quran serta tafsir. Tidak bisa kemudian seseorang itu beristiadat asal-asalan. Menguasai Al-Quran artinya apa? Dia itu hafal Al-Quran. Tidak bisa kemudian, saya mau istiadat, tidak boleh mau Faizin aja. Hafalnya cuma Al-Fatihah kok sama Al-Ikhlas kok mau istiadat, tidak bisa. Menguasai Al-Quran beserta tafsirnya artinya apa? Dia hafal Al-Quran beserta tafsir-tafsir yang ada di tidak hanya hafal satu juz, ya, tapi hafal 30 juz beserta tafsirnya. Banyak tafsir Jalalain, tafsir Al-Murabbi, semua tafsir hafal. Kan sulit itu. Tapi hari ini banyak fenomena yang ada bahwasanya seseorang itu menafsirkan berdasarkan teks. Tidak bisa menafsirkan apa berdasarkan teks terjemahan saja.
Ya tadi menguasai Al-Quran beserta tafsirnya artinya dia menghafal Al-Quran juga berdasarkan namanya tafsir-tafsirnya. Yang kedua, yang ketiga apa? Menguasai hadis. Karena apa? Posisi Al-Quran kita tahu bahwasanya ada beberapa ayat Al-Quran itu yang tidak bisa dijelaskan. Untuk namanya hadis. Maka fungsi hadis terhadap Al-Quran apa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah memberikan penjelasan terhadap isi kandungan di dalam Al-Quran. Maka syarat orang mustahil, orang yang berijtihad itu adalah menguasai ilmu hadis. Yang ketiga, karena fungsi hadis tadi saya katakan, fungsi hadis itu salah satunya memberikan penjelasan terhadap ayat Al-Quran. Yang syarat yang keempat, sulit lagi syarat yang keempat. Apakah hanya itu? Tidak. Dia harus menguasai namanya ilmu usul fiqh sebagai sarana. Karena di dalam memahami Al-Quran itu namanya ilmu usul, ilmu asal. Dan kalau dalam konteks fikih al-aslu bahwa makanan seperti halnya nama afalu dunia itu namanya ilmu usul fikih sebagai sebuah sarana dalam memahami namanya ya. Yang ketiga apa? Yang kelima, yang kelima, selain itu juga seorang mustahil, orang yang akan berijtihad, dia itu juga harus menguasai hasil ijtihad yang telah lalu. Artinya apa? Seorang mustahil itu juga harus menguasai hasil ijtihad. Kalau hari ini apa? Hari ini ada namanya putusan hakim. Putusan hakim itu juga menjadi dasar. Nah, orang mustahil baru itu juga harus menguasai hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu sebagai sebuah dasar, sebagai sebuah analogi, sebagai sebuah kiasan. Yang kelima, yang keenam apa? Yang keenam itu adalah ada namanya alasan kenapa harus ijtihad, alasan hukum. Alasan hukum itu apa? Terjadi kekosongan hukum, adanya kebutuhan masyarakat. Kalau sudah tidak ada lagi, dicari dalam Al-Quran tidak ada, dicari dalam hadis tidak ada. Maka ijtihad, salah satu contohnya apa? Ketika kita bicara tentang ayat Quran, yang mana hari ini bentuk ijtihadnya apa? Minuman keras, sabu, ganja, terus kemudian apa lagi? Yang tanaman itu apa? Ganja ya. Itu kalau kita cari di Al-Quran dan hadis kan tidak ada. Tapi apa? Keharaman ganja, keharaman sabu-sabu itu merupakan bentuk ijtihad. Yang mana nama khamru wal maisiru, Al-Quran jelas bahwa khamr itu merugikan. Ilatnya apa? Memabukkan. Maka sesuatu yang memabukkan itu akan menjadi keharaman. Itu ilatnya salah satu ilmu usul fikih untuk bisa memahami tentang ijtihad. Hasil ijtihad itu salah satu bentuknya. Itu beberapa 6 syarat yang harus dimiliki. Maka oleh karena itu ketika tentang nama ijtihad tidak boleh asal-asalan, itu langkah-langkah. Dan ketika orang sudah memiliki syarat itu, tentunya bahwasanya ijtihad itu dilakukan tidak hanya bersifat individu. Artinya melakukan ijtihad itu bukan berdasarkan kepentingan individu, tapi merupakan kepentingan masyarakat secara itu sedikit menambah jawaban dari kelompok. Nah, namanya langkah-langkah apa sih harus dilakukan untuk agar kemudian ijtihad itu tidak salah? Oke, yang lainnya. Tidak ada yang bertanya lagi. Cut. Tadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2, maka di sini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang langkah ijtihad. Apa sih, bagaimana menyampaikan ijtihad? Maka seperti yang dikatakan oleh teman Anda tadi, bahwasanya ijtihad salah satu dasar ulama-ulama melakukan ijtihad itu adalah ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad untuk namanya pergi ke suatu daerah namanya Yaman. Yang mana ketika terjadi dialog, bagaimana ketika tidak ada, bagaimana engkau wahai Mu'adz menyelesaikan persoalan? Mu'adz menjawab tidak menggunakan Al-Quran.
bagaimana kalau dalam Al-Quran tidak ada? Boleh hadis. Bagaimana kalau tidak ada hadis? Maka jawab, saya menggunakan asium. Maka ketika jawab itu Nabi mengatakan kepada Mu'ad, menepuk dadanya Mu'ad, kemudian berkata, semoga Allah memberikan kepada kamu petunjuk. Artinya apa? Inilah yang menjadi legitimasi tentang istiad. Nah, istiad itu apa? Istiad itu seperti yang katakan tadi, istiad itu adalah berasal dari kata-kata jahada. Apa jahada? Kemampuan apa? Mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit. Pencurahan ya, mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk memecahkan suatu persoalan yang sulit, suatu persoalan yang ingin dicapainya. Itu ya. Atau istiad itu adalah mencurahkan segala kemampuan untuk merumuskan suatu hukum dari teks wahyu. Maka teks wahyu itu kan sifatnya tetap. Wahyu sifatnya pasti. Tapi kenapa wahyu itu butuh istiad? Saya katakan karena wahyu itu wahyu dari Allah, tapi diturunkan, dibahasakan menggunakan bahasa manusia, bahasa karena digunakan bahasaannya adalah bahasa Al-Quran ya. Bahasanya bahasa wahyu itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab, maka disitulah terjadi perbedaan penafsir. Karena tafsir itu kan berkaitan dengan namanya apa? Hati nurani. Maka dalam fikih dikatakan yang dinamakan istiad itu adalah suatu pencurahan pikiran secara sungguh-sungguh ya, pencurahan pikiran secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu hukum. Ya, pencurahan yang sungguh seperti apa? Ya butuh satu buah apa ya? Pemusatan pikiran. Satu buah namanya apa ya? Konsentrasi ya kalau bahasanya ini. Satu konsentrasi untuk mendapatkan suatu hukum, untuk namanya merumuskan suatu hukum. Artinya istiad itu dilakukan dalam rangka mengungkap hukum syariat yang bersifat doni. Doni itu apa? Doni yang bersifat fikih. Kan hukum ada doni, ada qat'i. Qat'i itu pasti. Suatu yang istiad itu bukan pada kalangan qat'i, tapi pada posisi doni. Doni itu fikih. Artinya apa? Kebenaran dari hasil rumusan fikih itu tidak absolut. Saya ulang lagi. Kebenaran fikih itu tidak absolut. Tidak absolut apa? Ada kemungkinan salah. Karena fikih sifatnya tafsir yang ada itu berkaitan dengan fikih. Ketika contoh ayat yang qat'i apa? Ketika kita bicara qul huwallahu ahad, itu qat'i. Tidak ada tafsirnya lagi. Ya Allah itu satu. Tapi ketika bicara doni, seperti ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu tafsirnya banyak. Apakah menafsir ar-rijalu laki-laki itu menjadi seorang pemimpin? Apakah maknanya pemimpin? Tidak juga. Qawwamuna apakah gimana pemimpin? Ada yang memiliki qawwamuna itu apa? Memiliki satu buah kelebihan. Laki-laki diberikan kelebihan. Berarti kan seorang perempuan. Ya. Dan contohnya hari ini, maka dari ayat itu muncul satu penafsiran. Bagaimana posisi seorang perempuan, seorang laki-laki kalau dia tidak bisa bekerja, kemudian yang perempuannya bekerja. Buat maaf. Ini kasuistik itu salah satu contohnya. Kasuistiknya posisi seorang perempuan yang bekerja bagaimana? Kalau banyak mungkin di daerah Jawa banyak orang perempuan itu yang mohon maaf dia bekerja di luar negeri, ke Malaysia, ke Arab Saudi. Bagaimana posisinya? Boleh enggak? Saya laki-laki, suaminya ada di rumah. Nah, ulama di sini tafsir yang baru mengatakan nggak masalah seorang perempuan itu bekerja, asalkan apa? Seorang suaminya memang sudah tidak memiliki namanya satu, nggak memiliki kemampuan untuk bekerja lagi, maka
istri boleh menggantikan posisi laki-laki. Posisi apa? Posisi sebagai tulang. Itu maknanya al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini ketika kita bicara namanya proses pengetahuan hasil ijtihad itu dirumuskan dalam bentuk pengetahuan yang didapatkan dari namanya ijtihad, nanti kemudian dirumuskan dalam bentuk pendapat. Pendapatnya imam ini, pendapat ini. Nah, pendapatnya apa? Pendapat seorang mujtahid. Maka ketika kita bicara tentang namanya pendapat, ada beberapa alasan kenapa seorang itu boleh ijtihad, kenapa ini boleh ijtihad dan tidak. Kebolehan ijtihad itu didasarkan atas kebutuhan hukum, atas dasar kebutuhan hukum, yang mana syarat-syarat untuk melakukan ijtihad tadi yang Bapak katakan di awal ada 6 syarat. Ada 6 syarat: penguasaan fikih, kemudian yang terakhir adalah menguasai tentang ilmu-ilmu hukum, asal alasan dari dirumuskan suatu hukum. Itu beberapa namanya ijtihad. Kemudian apa hasil ijtihad? Contohnya ijtihad. Ada beberapa bentuk ijtihad. Apa hasil ijtihad? Urf adat. Bentuk adat ijtihad itu urf. Adat itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan dalam masyarakat bisa dijadikan suatu hukum asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau lihat boleh, nggak masalah. Contoh seperti apa kebiasaan di masyarakat kita? Kalau lebaran ya, apa lebaran, kebiasaan di lebaran ini? Apalagi yang biasanya orang datang ke rumah boleh. Itu namanya adat gitu. Artinya silaturahmi dalam Islam kan ada. Mau gitu. Nah, ini beberapa namanya ijtihad. Contoh ketika kita bicara tentang ijtihad. Ketika bicara tentang pencuri, dalam Al-Quran orang mencuri dipotong tangannya, tapi oleh Umar bin Khattab orang mencuri tidak dipotong. Kenapa? Umar berpikir, dia mencuri ini bukan untuk kekayaan, dia mencuri karena untuk kebutuhan makan. Salah satu ijtihad Umar bin Khattab, mencuri oleh Umar bin Khattab tidak dipotong tangan, tidak dipotong tangan, tidak potong tangan. Umar, kenapa? Umar melihat orang ini mencuri itu karena memang kesulitan untuk mendapatkan makan. Itu salah satu kasuistik bahwa kajian fikih itu kan fikih ya. Kajian fikih itu tidak pasti, tidak namanya kopi. Ada namanya nilai-nilai tafsir yang boleh dimakan. Karena problem masyarakat selalu berkembang, maka kajian fikih juga berkembang. Nah, disitulah proses pembaharuan fikih, disitulah pentingnya ijtihad. Ketika masyarakat berkembang, perkembangan masyarakat semakin luas akan menimbulkan satu dua problem. Nah, satu dua problem di dalam masyarakat harus bisa diselesaikan oleh fikih. Ketika fikih tidak di dalam hasil ijtihad, dalam Al-Quran, dalam hadis sudah tidak ada lagi namanya dasar, maka disitulah orang melakukan ijtihad untuk mengisi kekosongan hukum. Kita bicara namanya ijtihad. Oke, maka dari sini pada pertemuan hari ini ada beberapa kesimpulan yang bisa didapat. Yang pertama Pak, bahwasanya salah satu alasan dalam ijtihad itu adalah antara jarak hari ini. Jarak hari ini kita sekarang dengan Nabi Muhammad kan 1443 Hijriah. 1444 ya. Sekarang 44 atau 43? 44. 1444. Sangat jauh. Jarak waktunya jauh, kesempatannya jauh, sehingga jarak atau posisi yang jauh itulah kemudian yang menjadi pintu, salah satu alasan untuk namanya melakukan ijtihad. Karena mungkin tidak ditemukan di dalam namanya Al-Quran dan hadis. Untuk melakukan ijtihad, memecahkan suatu persoalan, jika memang tadi
tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tidak ditemukan di dalam hadis. Tapi insya Allah banyak kemudian hari ini yang persoalan-persoalannya ini yang bisa kita temukan di dalam namanya hasil-hasil fikih banyak kelompok itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya tadi saya katakan ijtihad itu berasal dari kata apa? Artinya apa? Ya, artinya bahwa saya ijtihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit atau yang ingin artinya ijtihad itu dalam rangka menyelesaikan persoalan dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan suatu kepastian. Dalam ijtihad terdapat dua kelompok yang membolehkan ijtihad, kelompok yang tidak mengakui adanya ijtihad. Bagi kelompok yang pertama, ijtihad itu diperbolehkan. Kenapa? Karena jarak antara kita dengan Nabi Muhammad itu panjang, 1440 tahun. Maka jarak itu menjadi alasan terjadinya kekosongan. Kelompok yang kedua, ijtihad itu karena apa? Karena hari ini bukan generasi emas. Generasi emas itu sudah ada pada zamannya Imam Malik, Imam Empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bagi kelompok yang sudah tidak mengakui adanya itu ijtihad tertutup, berbandingnya dengan munculnya kelompok itu, karena kelompok itu sudah kelompok yang ketiga. Ketika kita bicara namanya ijtihad, syarat-syarat ijtihad itu ada 6. Nah, bentuk ijtihad itu bisa berwujud ijma', bisa berwujud kias. Kalau kias itu apa? Analogi. Seperti yang saya katakan tadi, apa? Hukum sabu-sabu, hukum namanya ganja. Itu analogi yang dicari ilahnya. Ijma' kesepakatan ulama bersepakat itu namanya ijma'. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Apa yang Anda katakan dengan ijtihad? Ijtihad itu apa? Apa ijtihad? Mengisi kekosongan hukum. Yang lainnya kamu ijtihad itu apa? Ya tadi kata kawan Anda mengisi kekosongan hukum. Ijtihad itu adalah apa kamu? Mencurahkan segala pikiran mencari solusi dari kekosongan hukum. Nah, ijtihad itu satu cara, satu langkah yang dilakukan oleh seseorang mencurahkan pikirannya untuk mengisi kekosongan. Itu namanya ijtihad. Ya, bisa dipahami artinya ijtihad itu satu upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama dalam rangka mengisi kekosongan. Ijtihad menjadi sebuah. Kemudian bagaimana sih sebenarnya posisi ijtihad hari ini? Bagaimana posisi ijtihad hari ini? Apakah ijtihad itu boleh dilakukan atau tidak? Era? Kalau seandainya tadi dikatakan kalau ada kekosongan hukum boleh dilakukan. Artinya ijtihad itu bagaimana? Boleh tidak hari ini kita melakukan ijtihad? Boleh. Dengan catatan apa? Menguasai masalah. Artinya ijtihad itu boleh dilakukan ketika terjadi kekosongan hukum, tapi tentunya seorang mujtahid, orang yang melakukan ijtihad juga harus memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan. Syarat-syaratnya tadi ada 6. Tentang syarat-syarat. Syarat-syarat 6 itu apa tadi? 1. Menguasai syarat 2. Apa nanti 3? Berpikir. Terus yang keempat kalau dia oke, menguasai tentang hasil-hasil ijma' selanjutnya yang lainnya. Ya, itu beberapa 6 syarat-syarat yang harus ditempuh untuk menjadi seorang mujtahid. Artinya seorang mujtahid itu tidak gampang menguasai namanya ilmu bahasa dan aspeknya. Artinya nahwu syara, menguasai Al-Quran dan tafsirnya, artinya dia hafal Al-Quran dan tafsir yang sudah ada. Kemudian dia menguasai juga ilmu
ilmu hadis, menguasai ilmu usul fikih, artinya menguasai kemudian beberapa hasil ijtihad, kemudian dia juga tahu alasan-alasan kenapa sih ada ijtihad. Oke, itu pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Tidak ada pertanyaan, berarti ada pertanyaan? Ya, kita sudah paham tadi tentang apa itu ijtihad, apa itu syarat-syarat melakukan ijtihad, dan bagaimana proses ijtihad hari ini. Dan, kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dari satu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.